Koordinasi dan Komunikasi LD Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah dan Pemprov Sulawesi Selatan bahas soal bentuk kerjasama baik antara Pemprov maupun LN. Pemprov Sulsel dalam menjalin kerjasama dengan daerah lain selama ini hanya berpedoman pada Permendagri dan Peraturan Gubernur atau Pergub dengan persetujuan DPRD. Sedangkan jika kerjasama tersebut dilakukan dengan negara lain atau luar negeri dalam bentuk MOU. Demikian antara lain Pionters yang dapat ditarik dalam kegiatan koordinasi dan komunikasi Korkom luar daerah, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Komisi 1 di Pemprov Sulsel. Kegiatan yang berlangsung di ruang kerja Karo Pemerintahan dan Odda IT 2 Jalan Urip Sumaharjo nomor 269 Panaikan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kamis 9 Maret 2023. Kegiatan yang dikoordinir oleh Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Dr. Randa Sri Indraningsi Lalusu, MBA, dihadiri Wakil Ketua Komisi 1 Haja Wiwik Jamatul Rofia SAG, serta anggota Insinyur Elisa Bunga Allo MM. Rombongan diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Odda Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Idam Kadirdale Esos MSI, bersama Kepala Bagian Dekon, TP dan Kerjasama Ristati Rahayu AP MSI, Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sektor Kerjasama Dr. Randus Andi Maisar Natsir, Analis Kerjasama Erniwati SE, Fungsional Penerjemah Ahli Nurlia TST. Dalam penjelasan Karo Pemerintahan dan Odda, yakni soal bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemda Sulawesi Selatan dengan provinsi lainnya, dan bagaimana tata cara prosedur dan dengan langkah-langkah harus diikuti pemerintah daerah dalam melakukan pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar negeri. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa Sulawesi Selatan selama ini telah melakukan kerjasama dengan negara Jepang yang terletak di Provinsi Ehime terkait dengan pertanian, bantuan mobil pemadam kebakaran atau damkar, dan ambulans pada tahun 2018. Bahkan, Jepang juga memberikan bantuan hibah mobil ambulans sejumlah 15 unit dan 24 unit mobil damkar. Semuanya telah dibagikan ke daerah-daerah yang membutuhkan, jelasnya. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2019 juga ada diberikan bantuan lagi mobil damkar dan alat kesehatan. Yang ketiga di tahun 2020 lalu diberikan lagi kendaraan, akan tetapi terkendala dengan COVID-19 yang membuat unit mobil tersebut tidak bisa dikirimkan hingga saat ini terparkir di pelabuhan selama 2 tahun. Untuk dapat mendapatkan bantuan tersebut, Pemprov Sulawesi Selatan sudah melakukan kunjungan bersama ke Kemendagri ke Jepang soal kendala pengiriman box kontainer itu belum bisa dilakukan sehingga kerjasama yang dilakukan telah habis masa berlakunya dikarenakan Pemprov Sulsel harus menyediakan anggaran transportasi pengiriman senilai 2 miliar dan terjadi kenaikan 100% yang membuat hal tersebut di-cancel oleh Kemendagri. Jadi dikatakannya sebenarnya Pemprov Sulsel sudah ada bantuan lagi, hanya saja pihak OM Ferry bantuan tidak menyiapkan anggaran pengiriman dan ditanggung pihak penerima. Pada kesempatan tersebut, juga dijelaskan tentang kerjasama daerah dengan provinsi lain, antara lain dengan Pemprov Maluku, Banten, DIY, Lampung, Jawa Timur, dan Jakarta. Kemudian kerjasama produk Sulsel dengan luar negeri yang dimana Provinsi Sulsel telah menandatangani MOU dengan Monash University Australia pada 3 Desember tahun 2020 lalu, serta MOU kerjasama Sistem Provinsi dengan Jepang pada tahun 2020, dan dalam waktu dekat ini, Gubernur Sulawesi Selatan akan melaksanakan kunjungan ke Australia terkait dengan SDM pertanian dan peternakan yang akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah Dr. Randa Sri Indraningsi Lalusu, MBA, menambahkan sangat tepat memilih Sulawesi Selatan dalam kegiatan ini, dikarenakan DPRD Sulawesi Tengah juga sedang menggodok peraturan daerah yang diusulkan Komisi 1 mengenai kerjasama antara daerah yang bisa mempermudah dikarenakan sebelumnya mengalami kesulitan kerjasama luar negeri dengan belum adanya Perda
harus menunggu adanya MOU dengan Pemprov, sementara pada klausul lain yang bisa berhubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, kedepannya dikatakan politisi PDIP ini, Sulawesi Tengah dan Sulsel bisa saling bertukar informasi, apalagi akan menjadi daerah terdekat untuk membangun Ibu Kota Negara Baru atau IKN, yang tentunya menjadi penyangga utama dalam mempersiapkan kebutuhan IKN, terutama kerikil, batu, dan pasir, termasuk sejumlah kebutuhan pokok dari Kota Palu dan sekitarnya. Rapat kemudian diakhiri ditandai pemberian cenderamata dan foto bersama. Dari Kota Palu, tim Sulteng TV melaporkan.